Di sebuah desa kecil yang tertutup kabut setiap pagi, hidup seorang perempuan tua yang dikenal dengan panggilan Embok Sarinah. Sejak puluhan tahun silam, ia berjualan jamu keliling dengan botol-botol kaca yang tergantung di pikulannya. Suara langkahnya yang perlahan di jalan berbatu selalu disertai dengan lantunan lirih. Jamu, jamu sehat, jamu kuat, suara yang bagi sebagian orang menenangkan. Tapi bagi sebagian lainnya justru menimbulkan rasa tidak enak di dada. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Embok Sarinah mulai berdagang. Orang-orang tua di desa bilang, bahkan ketika mereka masih kecil pun, Embok sudah sepuh seperti sekarang. Kulitnya keriput, matanya sayu, tapi tak pernah terlihat sakit atau lelah sedikit pun. Banyak yang heran, dari mana perempuan setua itu mendapat tenaga untuk berjalan berkilo-kilometer setiap hari sambil memanggul jamu di pundaknya. Namun, di balik ketekunannya menjajakan ramuan tradisional itu, tersimpan desas-desus gelap yang tak pernah dibicarakan terang-terangan. Konon, jamu buatan Embok bukan sembarang jamu. Mereka bilang, siapapun yang meminumnya dengan niat tertentu, entah ingin kaya, ingin disukai banyak orang, atau ingin hidup makmur, akan benar-benar mendapatkannya. Tapi tentu saja, seperti semua pesugihan, setiap keinginan besar selalu datang dengan harga yang tak terbayar. Beberapa warga desa pernah mengaku melihat Embok berjalan bukan sendirian, melainkan diikuti oleh bayangan hitam yang melayang di belakangnya, samar seperti asap. Ada pula yang bersumpah mendengar suara bisikan aneh di malam hari dari arah rumah tuanya yang terletak di tepi sungai. Sejak itu, tidak banyak yang berani membeli jamu Embok, kecuali mereka yang sedang putus asa dan rela melakukan apa saja demi kekayaan instan. Dan disinilah kisah kelam itu dimulai. Ketika seorang pemuda nekat mendatangi rumah Embok, membawa segenggam uang receh, dan permintaan sederhana, ingin hidup kaya seperti orang kota. Malam itu, hujan turun deras membasahi tanah desa Wonoasri. Petir menyambar di kejauhan, menerangi pepohonan yang meliuk tertiup angin. Di antara suara hujan yang mengguyur genteng dan tanah, langkah seorang pemuda terdengar tergesa di jalan becek menuju rumah paling tua di tepi sungai. Pemuda itu bernama Raka, anak bungsu dari keluarga miskin yang hidup pas-pasan. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan warung kecil peninggalan keluarganya hampir tutup. Raka sudah mencoba segalanya, bekerja di ladang, jadi buruh, bahkan jadi tukang parkir di pasar. Tapi rezeki seolah enggan menghampirinya. Hingga suatu hari, seorang kawan lama berbisik lirih di telinganya di warung kopi. Kalau kau benar-benar mau kaya, datangi Embok jamu itu malam Jumat. Katanya dia bisa bantu, tapi jangan tanya harga yang harus dibayar. Kata-kata itu menghantui Raka berhari-hari. Dan malam itu, dengan keberanian setipis benang, ia melangkah menuju rumah Embok Sarinah. Rumahnya berdiri di ujung desa, di tepi sungai yang jarang dikunjungi orang. Pintu kayunya berderit, catnya mengelupas, dan di sekitarnya tumbuh pohon pisang dengan daun yang menjuntai seperti tangan manusia. Dari celah-celah dinding bambu, terlihat cahaya lampu minyak berkelap-kelip, dan aroma jamu pekat bercampur bau anyir menyengat. Raka mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, suara serak perempuan tua terdengar dari dalam. Masuk saja. Nak Raka, aku sudah tahu kau akan datang. Jantung Raka berdetak keras. Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam, Embok Sarinah duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang kusut. Kulitnya pucat kehijauan. Tapi senyum di wajahnya tampak aneh, seolah tahu segala hal yang Raka sembunyikan dalam hati. Kau ingin kaya, kan? Iya. Mbok, jawab Raka gugup. Semua orang ingin kaya, tapi tidak semua berani menukar sesuatu untuk mendapatkannya. Embok membuka kain hitam yang menutupi sebuah kendi besar di depannya. Dari dalam kendi itu keluar aroma menyengat, seperti campuran jamu, darah, dan tanah basah. Uap tipis naik perlahan, membentuk bayangan wajah-wajah manusia yang meringis kesakitan. Ini jamu pesugihan, minum 1 teguk saja, maka rezekimu akan mengalir seperti air sungai di musim hujan. Tapi ingat, setiap tetes jamu ini harus dibayar dengan jiwa orang yang paling mencintaimu. Raka terdiam, ia menatap kendi itu dengan mata gemetar. Dalam pikirannya,
Hanya ibunya yang tersisa di dunia ini. Dan dialah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai dirinya tanpa pamrih. Apa tidak ada cara lain? Mbok, tanya Raka dengan suara serak. Tidak ada. Dunia tidak memberi sesuatu tanpa mengambil sesuatu. Jawab Embok dingin, sambil tersenyum memperlihatkan giginya yang menghitam. Raka memejamkan mata. Dalam hatinya berperang antara kasih dan keputusasaan. Ia tahu, ibunya sakit keras dan butuh biaya. Ia berpikir, mungkin jika ia kaya, ia bisa menolong ibunya. Ia tidak menyadari bahwa keputusan yang dibuat malam itu akan mengubah takdirnya selamanya. Akhirnya, ia meneguk jamu itu. Rasanya pahit, getir, dan panas membakar tenggorokan. Saat cairan itu turun ke perutnya, pandangannya kabur. Ia mendengar suara tangisan samar. Lalu suara tawa Embok yang berubah menjadi pekikan panjang seperti suara dari alam lain. Keesokan harinya, Raka terbangun di kamarnya. Ia mengira semua hanyalah mimpi. Tapi begitu keluar rumah, semua orang memandangnya aneh. Di depan rumahnya, ibunya ditemukan meninggal dunia, tanpa sebab jelas, dengan wajah membiru dan tangan menggenggam segenggam tanah. Beberapa hari kemudian, kehidupan Raka berubah drastis. Ia tiba-tiba mendapat warisan tak terduga. Bisnisnya maju pesat, uang mengalir tanpa henti. Tapi setiap malam, dari arah dapur terdengar suara wanita tua tertawa lirih. Kadang bayangan ibunya muncul di cermin, memandangi Raka dengan mata kosong. Dan dari kejauhan, di antara suara jangkrik malam, terdengar lirih suara yang dulu hanya didengar orang di jalan desa. Jamu, jamu sehat, jamu kuat. Tapi kini, suara itu bukan lagi milik Embok Sarinah. Suara itu keluar dari mulut Raka sendiri. Hari-hari berlalu. Dan kehidupan Raka memang berubah seperti sihir. Warung kecilnya tiba-tiba ramai pembeli. Tanah yang dulu tak laku dijual kini malah dibeli orang kota dengan harga tinggi. Dan setiap ide bisnis yang ia jalankan selalu berhasil. Ia menjadi kaya dalam waktu singkat. Namun kebahagiaan itu tak pernah benar-benar ia rasakan. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Ia sering melihat ibunya berdiri di sudut kamar, mengenakan kain batik yang sama seperti saat ditemukan meninggal. Wajahnya pucat, bibirnya biru, tapi matanya menatap tajam, seolah menuntut sesuatu yang tak bisa diucapkan. Setiap kali Raka mencoba memejamkan mata, suara lembut itu muncul. Jamu, jamu sehat, jamu kuat. Suaranya makin lama makin jelas, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Raka mulai jarang keluar rumah. Ia menutup semua cermin, mematikan lampu minyak, dan bahkan menaburi garam di depan pintu seperti saran orang pintar. Tapi rasa dingin itu tetap menghantuinya, menempel di setiap sudut rumah. Suatu malam, ketika bulan separuh tertutup awan, Raka memutuskan pergi ke rumah Embok Sarinah lagi. Ia ingin mengakhiri semua, tapi begitu sampai di tepi sungai, rumah itu tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah reruntuhan bambu, lumut, dan bau jamu basi yang menyengat. Embok, seru Raka dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya suara air sungai mengalir pelan, dan desir angin yang membawa bisikan halus. Kau sudah menggantikanku. 20 tahun setelah kejadian di desa Wonoasri, kisah jamu maut itu sudah dianggap sekadar cerita lama. Anak-anak muda menertawakannya, menganggap semua hanya dongeng orang desa untuk menakut-nakuti. Tapi seperti yang sering terjadi, legenda yang dilupakan bukan berarti sudah berakhir. Di kota kecil bernama Purwasari, sekitar 30 km dari desa lama itu, tinggal seorang perempuan muda bernama Nadia. Ia baru saja membuka usaha jamu herbal online. Ia pintar meramu, tahu bahan tradisional, dan punya tekad besar ingin sukses. Tapi nasib tak selalu sejalan dengan harapan. Bisnisnya sepi, utang menumpuk, dan ibunya jatuh sakit keras. Suatu malam, Nadia sedang menyiapkan ramuan baru di dapurnya. Listrik padam tiba-tiba, dan dari arah jendela, terdengar suara langkah kecil di jalan gang rumahnya. Lalu suara itu datang, lirih, gemetar, seperti dari masa lalu yang jauh. Jamu, jamu sehat, jamu kuat. Nadia menatap keluar jendela. Tidak ada siapapun di sana, hanya kabut tipis dan bau jamu yang aneh, lebih kuat dari biasanya. Di depan pintu rumahnya,
ia menemukan sebuah botol kaca tua dengan label usang bertuliskan, Embok Sarinah. Cairan di dalamnya berwarna coklat kehitaman. Dan meski botolnya tua, tutupnya masih rapat seperti baru disegel. Awalnya ia mengira itu perang, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia buka tutup botol itu, dan seketika aroma tajam memenuhi ruangan. Dalam sekejap, Nadia melihat bayangan seorang perempuan tua di cermin dapur. Rambutnya panjang kusut, matanya hitam legam, dan bibirnya tersenyum menyeringai. Minum satu teguk saja, nak, maka semua keinginanmu akan jadi nyata. Nadia terjatuh, menjerit, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat, menempelkan tangan dinginnya ke wajah Nadia, lalu berbisik pelan. Sudah waktunya, pewaris baru harus lahir. 3 hari kemudian, warga menemukan Nadia duduk di depan rumahnya, menatap kosong, memegang pikulan bambu dan botol-botol kaca penuh cairan jamu. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya menatap orang-orang lewat, lalu berkata pelan dengan suara serak, "Jamu, jamu sehat, jamu kuat." Sejak hari itu, akun online shopnya yang dulu sepi tiba-tiba viral. Banyak orang mengaku setelah membeli jamunya, hidup mereka berubah, usaha maju, utang lunas, jodoh datang. Tapi belakangan, satu persatu pelanggan itu meninggal misterius. Tubuh mereka ditemukan kaku dengan bau jamu yang kuat di seluruh ruangan. Polisi tidak pernah menemukan Nadia. Rumahnya kosong. Tapi setiap malam Jumat, tetangga masih mendengar suara langkah bambu lewat di depan rumah. Dan kadang, kalau kamu membuka aplikasi belanja online di tengah malam, di antara ratusan toko jamu, ada satu akun dengan nama Jamu Embok, sehat, kuat, kaya. Kalau kamu pesan di sana, pesananmu pasti sampai cepat. Tapi setelah itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Namanya Bagas, jurnalis muda dari sebuah media daring yang sering meliput kisah misteri dan kejadian aneh. Ia mendengar kabar tentang jamu pembawa rezeki yang viral di internet, dan tentang pelanggan-pelanggan yang mati mendadak setelah meminumnya. Semua berita itu mengarah pada satu nama, Jamu Embok. Awalnya Bagas mengira itu cuma cerita clickbait. Tapi setelah membaca testimoni pelanggan yang mengaku bertemu langsung dengan penjual jamu lewat mimpi, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai tumbuh di benaknya. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, Bagas memesan satu botol jamu dari toko online itu. Nama pengirimnya aneh, hanya tertulis ND, tanpa alamat jelas. Tapi paketnya tiba dalam waktu tak masuk akal, hanya 2 jam setelah ia klik pesan. Botol itu tua, kaca tebal berwarna coklat, dan di tutupnya tertera ukiran kecil menyerupai huruf Jawa kuno. Saat dibuka, aroma tanah basah bercampur anyir langsung menyeruak. Ia menyalakan kamera, mulai merekam liputannya. Oke teman-teman, ini jamu viral yang katanya bisa bikin orang kaya. Aku bakal cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru beberapa menit merekam, suhu ruangan mendadak turun. Lampu berkedip-kedip. Dari layar kameranya, ia melihat bayangan perempuan di belakangnya. Padahal di ruangan itu hanya ada dia sendiri. Bayangan itu perlahan mendekat, dan suara lirih terdengar dari speaker kamera. Kau ingin tahu asal jamu itu, nak Bagas? Pergilah ke tepi sungai di Wonoasri. Di sana, semua jawaban menunggumu. Bagas membeku, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Besok malam, ia benar-benar pergi ke desa itu, tempat yang sudah lama ditinggalkan. Kini tertutup kabut tebal dan sunyi seperti tak berpenghuni. Ia menemukan reruntuhan bambu yang ditumbuhi lumut. Di tengahnya, sebuah sumur tua yang hampir tertutup tanah. Dari dalam sumur itu, keluar bau jamu yang sama dengan yang ia cium dari botol misterius itu. Ia menyalakan senter dan menyorot ke bawah. Air di dasar sumur berwarna merah kecoklatan, seperti bercampur darah. Dan di antara genangan air itu, tampak ratusan botol kaca berjejer rapi, sebagian pecah, sebagian masih utuh. Di dinding sumur ada ukiran huruf-huruf yang sama seperti ditutup botol. Tulisan kuno Jawa berbunyi, urip ganti urip, hidup ditukar dengan hidup. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Aku sudah menunggumu, Bagas.
Ia menoleh. Di hadapannya berdiri dua sosok. Seorang perempuan tua berambut putih kusut, Embok Sarinah. Dan di sampingnya perempuan muda berwajah pucat, Nadia. Keduanya menatapnya tanpa berkedip. Kami butuh penerus baru. Darah muda, pikiran tajam, dan rasa ingin tahu yang besar, seperti kamu. Bagas mundur ketakutan. Tapi kakinya terpeleset ke tepi sumur. Kamera terlepas dari tangannya dan jatuh masuk ke dalam air merah. Suara terakhir yang terekam di kameranya adalah teriakannya. Disusul suara tawa dua perempuan itu bergema di tengah malam. Seminggu kemudian, tim redaksi kantornya melaporkan Bagas hilang tanpa jejak. Tapi anehnya, kanal YouTube milik Bagas yang sudah tidak aktif, tiba-tiba mengunggah video baru. Judulnya, Rahasia Jamu EMBOK, bukan sekadar mitos. Video itu hanya berdurasi 45 detik. Isinya menunjukkan Bagas sedang menatap kamera dengan mata kosong. Di belakangnya ada botol-botol jamu tersusun rapi. Ia tersenyum kaku dan berkata pelan, "Jamu, jamu sehat, jamu kuat." Sejak malam itu, akun YouTube-nya tidak bisa dihapus. Siapapun yang menontonnya, mengaku mencium aroma jamu dari layar ponsel mereka. Dan beberapa dari mereka tidak pernah bangun lagi keesokan harinya.